Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan kita pertama setelah Idul Fitri. Jadi di sini secara umum saya menyampaikan ya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja ke pokok permasalahan kita. Pada pertemuan kali ini kita masih di bab 11 tentang toleransi. Sebagai lanjutan pembahasan, perlu diketahui anak-anak sekalian ya bahwa toleransi tadi sangat dibutuhkan dalam ya setiap lini kehidupan kita. Apa saja dia? Paling tidak adalah yang pertama ya, toleransi dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing orang. Baik itu toleransi internal seagama apalagi antar agama. Untuk internal agama, sesuai diajarkan dalam Islam bahwa memang terjadi kadangkala perbedaan-perbedaan pendapat dan cara-cara melaksanakan ajaran agama tadi. Jadi ini mesti harus kita pahami. Ya, perbedaan-perbedaan yang ada tadi itu memiliki dasar-dasar dan dalil-dalil masing-masing. Jadi tidak serta-merta ketika ada terjadi perbedaan pendapat itu kita menyalahkan atau menganggap bahwa pendapat kita yang paling tepat. Tetapi artinya kita hargai perbedaan yang ada. Ya, misalnya ya di dalam Islam juga sudah diajarkan ya bahwa salah satu ayat menjelaskan tentang lana a'maluna walakum a'malukum. Artinya bagi saya apa yang saya kerjakan dan bagi Anda apa yang Anda kerjakan. Ini untuk internal kita. Karena pada dasarnya adalah masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Kemudian untuk internal agama ini yang lebih diuntungkan ya, dan pentingkan adalah biar tidak terjadi persoalan-persoalan yang menggerus adanya toleransi tadi. Ketika ada gesekan antar agama, maka seyogyanya masing-masing agama tadi untuk mengayomi dan menjelaskan tentang bahaya terjadinya intoleran. Kalau di Indonesia ini diatur juga di dalam undang-undang ya negara kita yang mengayomi ya dan menjalankan aturan dari masing-masing agama tadi. Selanjutnya adalah dalam berbangsa dan bernegara ini juga terdiri dari berbagai suku, adat dan perbedaan-perbedaan yang ada terutama kita di Indonesia yang sangat heterogen. Ya mungkin adat, mungkin bahasa, mungkin tradisi dan lain-lain yang sangat-sangat berbeda. Karena ini adalah termasuk kemajemukan bangsa kita, maka ini sangat dibutuhkan perilaku toleran di sini. Karena kalau tidak kita berperilaku toleran, maka akan gampang terjadinya perpecahan antar umat dalam bangsa dan negara kita. Ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa sesungguhnya adalah berbangsa dan bernegara ataupun mencintai daripada bangsa dan negara itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya yang ketiga, dalam berinteraksi sosial masyarakat itu dipentingkan juga nilai toleran ini. Baik itu interaksi sosial secara langsung, misalnya tatap muka ya, atau pertemuan, ataupun melalui ya dunia maya atau internet hari ini. Mungkin di Facebook, di WA, di Twitter, Instagram, dan media-media internet lain, itu juga sangat dibutuhkan perilaku toleran. Ya, ini saya jalan juga dengan undang-undang yang sudah ada dibuat dalam negara kita yang mengatur tentang ya IT atau disebut dengan teknologi. Selanjutnya anak sekalian, bagaimana dengan kandungan surah Al-Kafirun? Ini yang biasa sering kita baca.
Yang pertama adalah paling tidak bahwa surah Al-Kafir itu telah menjelaskan tentang kebebasan dalam menjalankan ibadah. Artinya disebutkan di situ bahwa siapapun dan apapun ajaran agamanya silakan. Rasul sendiri sudah dijelaskan dalam ayat itu, ya, bahwa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya siapapun yang berbeda agama dengan kita harus kita hargai. Bagaimana cara mereka menjalankan agamanya juga harus kita hargai. Begitu juga tentu sebaliknya. Bagaimana cara kita menjalankan agama, bagaimana cara kita menunaikan kewajiban dan yang lain-lainnya, mereka juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tadi. Selanjutnya yang kedua, ya, toleran antar umat dan internal umat. Nah, dalam internal umat tadi bahwa Islam sangat mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya saling menghargai perbedaan. Antar umat tentu ini yang lebih utama, jangan terjadi pergeseran-pergeseran ataupun perpecahan-perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya yang ketiga adalah intinya tunaikan ajaran agama yang diyakini. Jangan mengganggu ajaran orang lain, jangan mengusik keyakinan orang lain, jangan mengadopsi atau mengadaptasikan ajaran orang lain. Ya, seperti hari ini yang terjadi, ya, di berbagai media kita bisa lihat adanya mungkin ya, sedikit kesalahan dalam memaknai toleransi. Seakan-akan barangkali dipahami bahwa toleransi itu adalah ketika umat Islam misalnya, ya, menjalankan agamanya diikuti oleh agama lain. Begitu juga sebaliknya ketika agama lain menjalankan ajarannya atau merayakan perayaannya, umat Islam ikut. Bukan itu makna daripada toleransi yang benar-benar menurut syariat Islam. Selanjutnya, jaminan bagi yang menjalankan toleransi ini sudah dijelaskan bahwa sebagai bentuk menjalankan ajaran agama Islam. Karena Islam sangat mengajarkan tentang makna toleransi. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan toleransi tadi sebagai wujud dari keberagaman yang ada sehingga hidup menjadi aman, damai dan tentram. Tidak ada pergesekan-gesekan, tidak ada persoalan-persoalan baik internal umat ataupun antar umat. Kemudian anak sekalian, ya, yang terakhir adalah bagaimana cara menjalankan toleransi. Artinya hendaknya lah saling menghormati dan menghargai serta boleh bekerja sama dalam urusan keduniaan demi terwujudnya keamanan. Artinya misalnya dalam berbangsa dan bernegara, dalam berinteraksi sosial, dalam bermuamalah, misalnya berbisnis, sekolah, dan sosialisasi umum, itu dibolehkan. Tetapi dalam arti yang lebih konkretnya, dalam hal akidah itu tentu tidak dibolehkan. Islam sudah mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baiklah anak-anak sekalian, nah, ini barangkali untuk pembahasan kita pada teman ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Dan jangan lupa slide terakhir ini, ya, jangan lupa sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan oleh orang lain. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita bersama. Dan ingat selalu jaga kesehatan, ya, dan ikuti protokol COVID-19. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.